Ini adalah konten pertama dari Coretan Otaku mengenai review anime lah bisa dibilang. Baik, anime yang akan kita review hari ini adalah anime Sentoin Haken Shimasu atau biasa dikenal dengan Kombatan Will Be Dispatched kalau di manga. Anime ini cukup simple yang bertema lebih ke komedi sih, adventure komedi ya. Anime ini bergenre action adventure komedi. Ya ada ecchi sih sama fantasi. Yang merupakan uh, cerita science fiction di mana menceritakan tentang galaksi dan lain sebagainya. Anime ini sangat menarik. Kenapa sangat menarik? Karena ditulis oleh seorang penulis yang sudah kita kenal tentunya, yaitu Natsume Akatsuki. Bagi yang belum tahu, Natsume Akatsuki itu adalah seorang penulis cerita Konosuba ya. Konosuba yang kita sudah tahu bahwa season 1 maupun season 2 nya itu sangat oke sekali dalam segi komedi. Dengan goresan ilustrasi oleh Kakao dari anime yang sudah lumayan lah, meskipun ya sama-sama 11-12 kayak Konosuba, tapi oke lah. Kenapa oke? Karena boing lah mungkin sekarang ada fan service-nya gitu, lebih banyak fan service-nya dibandingkan Konosuba. Yang rilis pada musim sekarang yaitu spring. Anime Sentoin Haken Shimasu ini sangat menarik dikarenakan tentu saja bagi orang-orang yang menyukai genre komedi. Anime ini sangat menarik. Anime ini menceritakan tentang seorang pemuda ya yang bernama Sentoin, sebagaimana judulnya itu adalah Sentoin Rokugo. Mereka menyebutnya seperti itu, seperti mana yang sudah kita bisa lihat di PP1 maupun PP2 anime tersebut, mengisahkan tentang seorang pemuda bernama Sentoin yang dijuluki dengan kode nomor 6. Seperti itu, dia dijuluki dengan kode nomor 6. Disclaimer dulu bahwa ini bukanlah spoiler. Saya hanya membacakan sinopsisnya saja. Anime ini berkisah tentang seorang pemuda yang dijuluki dengan si nomor 6 itu, number 6, yang dipaksa untuk bekerja mati-matian oleh organisasi rahasia bisa dibilang. Dan mereka menjuluki organisasi tersebut dengan nama The Secret of the Society Kisaragi. Begitulah julukannya. Meskipun ya organisasinya memang sungguh aneh jika kalian yang membaca manga anime ini memang sudah kelihatan ya di episode pertama manganya juga atau di chapter pertama manganya juga sangat aneh. Para atasannya itu sangat aneh dengan julukan-julukan yang wow. Pada PP2 kita bisa lihat ada dua orang wanita yang menjuluki dirinya adalah Bridging Astartot. Kemudian yang kedua adalah Flaming Belial. Diberi misi untuk melakukan operasi memperkuat organisasi tersebut ya. Tetapi si nomor 6 ini dilatih terlebih dahulu. Dia dilatih kemudian melakukan serangkaian operasi dengan memperkuat tubuhnya dan lain sebagainya, intinya untuk menjadi manusia yang super kuat lah. Keinginan mereka itu dia menjadi manusia yang super kuat, namun kenyataannya berbalik. Kenapa seperti itu? Karena sifatnya si nomor 6 ini yang harem, tujuannya dalam harem gitu kan. Kemudian dalam misi tersebut dia dikirim ke sebuah planet yang tidak diketahui. Planetnya itu kayak anau gitu kan, tidak diketahui apa nama planetnya, intinya planet asing ada di dimensi lain. Dia dikirim ke sana untuk mengumpulkan informasi. Kalau si atasannya sih bilang sumber daya gitu kan, kamu harus mencari sumber daya apa saja yang bisa kita tarik dari sana, kemudian membentuk sebuah markas yang berkemungkinan dapat melancarkan langkah organisasi untuk menguasai dunia kesananya gitu kan. Tujuannya tinggi banget untuk menguasai dunia. Namun di planet tersebut dia tidak sendirian. Singkat cerita adalah di PV diceritakan bahwa
Dia masuk ke sebuah laboratorium yang di sana ada seorang ilmuwan gila gitu kan, bisa dibilang yang memaksa dia untuk pergi melakukan ekspedisi tersebut. Dia dibantu oleh seorang android cantik bernama Alice yang nyaris tidak memiliki ekspresi sama sekali, karena pada saat pertama bertemu Alice hanya sekedar teknologi AI super biasa. Jadi dia tidak tahu siapa tuannya, apa yang disukai tuannya, dan lain sebagainya. Pada dasarnya anime ini menceritakan si Six tersebut, si nomor 6 tersebut, yang menginginkan promosi dan kenaikan gaji, namun dia harus bekerja keras. Kemudian kenapa anime ini dijuluki sebagai Konosuba V2 ataupun ya sangat mirip dengan Konosuba? Tentunya karena sang pengarang adalah Natsume Sensei itu sendiri. Namun ada kesamaan dari sifat-sifat karakter. Sebagaimana kita lihat di VP pertama dan kedua, ada karakter yang ditemui oleh Sentoin atau si nomor 6 itu di planet yang baru dia datangi adalah Snow, seorang kesatria muda yang memiliki rambut putih, dan sudah pasti di atasnya itu ada Ahoge ya. Meskipun Mimin kurang yakin kalau Aqua ada Ahoge-nya, tapi ya ini sudah jelas ada Ahoge-nya di atas, yang sifatnya sangat mirip dengan Aqua, dimana sifat ledor dan rasa percaya dirinya itu yang akan menjerumuskan si nomor 6 itu ke dalam berbagai macam masalah. Kemudian ada lagi karakter kedua yang bisa dilihat itu sangat mirip sekali dengan Megumin dari segi sikap ya, dan juga penampilan, yaitu Rose. Rose itu sangat mirip dengan Megumin karena dari sudut pandang Mimin itu melihat bahwa rambut yang dicat berwarna-warni, kemudian warna mata yang berbeda, dan beberapa sifat Chunibyo lainnya. Yang terakhir di pipi diperlihatkan sosok karakter yang bernama Grim. Ya mungkin Rose dan Grim tidak akan muncul di episode pertama, namun di pipi sudah diperlihatkan Grim, Rose dan Grim. Nah, si Grim ini kita lihat sama persis dengan Darkness yang memiliki sifat masokis ataupun ya sedikit lewd lah bisa dibilang. Tetapi pada kenyataannya dia sangat ketakutan akan hal tersebut. Dan yang terakhir tentu saja karakter yang bersama Sentoin, yaitu Alice. Namanya pun Kisaragi Alice. Kenapa? Karena dia terlahir dari sebuah organisasi rahasia yang menamakan ya Kisaragi itu di atas. Kisaragi Alice ini pada awalnya tidak berekspresi sama sekali. Dia karakter datar pada umumnya. Namun lama-kelamaan ketika dia mengikuti tuannya yaitu Sentoin ataupun si nomor 6 itu, akhirnya mulailah kemiripan terlihat di antara mereka. Yang menarik dari anime ini karena latar tempat dan waktu yang berbeda dengan Konosuba. Ya mungkin bisa dibilang Konosuba itu lebih enjoy dan santai. Kalau anime Sentoin memiliki latar tempat yang berbeda, latar tempat dan waktu yang berbeda maupun suasananya. Kenapa seperti itu? Karena dia dituntut untuk ya sebagai agen khusus gitu, udah terlatih dan dituntut untuk mengumpulkan sumber daya yang kemudian ujung-ujungnya untuk menguasai dunia dan lain sebagainya. Otomatis dia harus lebih bekerja keras lagi untuk mencapai sebuah ambisinya, yaitu harem yang dijanjikan oleh para atasan dari organisasi Kisaragi tersebut. Cukup menarik dan sangat dinantikan untuk ditonton di Stop, yang membuat anime ini bukanlah anime yang sembarangan dalam segi cerita maupun kalau grafik saya kurang yakin ya, dari segi cerita ataupun actionnya Fire Scan lah masuknya. Ya sekian di next episode. Stay safe and thank you for watching.